Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Syarif Footage. Seperti biasa di video kali ini saya akan membahas seputar burung-burung yang menarik, yang pastinya memang layak untuk dibahas. Sebelumnya saya mau nanya ke teman-teman, apakah kalian punya peliharaan burcil alias burung kecil di rumah? Karena pembahasan kita di video kali ini bakal seputar burcil. Tak sedikit dari teman-teman pecinta burung memiliki peliharaan burcil. Burung tersebut memiliki suara khasnya masing-masing yang menarik untuk dipelihara dan bisa dijadikan masteran untuk burung lain. Saya yakin gak semua dari teman-teman yang memelihara burcil tersebut mengetahui bagaimana sarang mereka di alam liar. Jadi, berikut ada 5 sarang burcil atau burung kecil yang pernah saya temukan di alam liar. Sarang burung pertama yang mau kita bahas adalah sarang burung kemade atau sebutan lain burung baret merah. Burung kemade atau baret merah merupakan salah satu burung kecil yang banyak terdapat di sekitar kita. Burung pemakan buah-buahan ini biasanya membuat sarang di pohon-pohon yang terdapat sumber makanan bagi burung tersebut, seperti pohon gersen atau pohon ceri. Entahlah apa nama pohon ini di tempat kalian. Sedangkan bentuk sarang burung ini cukup cantik dan terlihat bergantungan di ranting pohon. Saya sempat menemukan dan mendokumentasikan beberapa sarang burung kemade di alam. Saya juga sempat merawat jenis burung ini mulai dari kecil atau loloan hingga besar. Di alam, burung ini biasanya memakan buah-buahan kecil ataupun serangga. Sedangkan kebanyakan burung yang dipelihara dikasih makan pisang sebagai menu utama, dan menu lain juga dikasih serangga. Menurut pengalaman, burung ini cukup sulit untuk makan sentrat atau pur. Jadi kalian harus selalu sedia buah pisang jika memelihara burung ini. Ini bagian yang jantan ini. Lihat kepalanya merah. Lanjut di nomor yang kedua ada sarang burung kolibri atau burung sogo ontong. Sarang burung kolibri cukup sering saya menemukan di alam, baik pas lagi ngebolang ataupun gak sengaja nemu pas lagi jalan-jalan. Mungkin karena memang habitat burung kolibri di sini masih lumayan banyak. Burung kecil dengan paruh lancip ini terkenal sebagai burung yang jago banget buat terbang. Burung ini jika bikin sarang gak mikir tempat guys, bisa di ranting pohon yang tinggi ataupun rendah. Bahkan saya pernah menemukan burung ini bikin sarang di depan pintu rumah orang. Saya juga sering menemukan sarang burung ini di dekat tempat yang terdapat air, seperti di pinggir sungai, kolam, ataupun tempat yang dekat dengan air lainnya. Bentuk sarang burung ini agak lonjong dan menggantung di ranting pohon, agak mirip dengan sarang burung kemade yang menggantung. Hanya saja kayaknya bentuknya agak lebih ramping dan agak lebih panjang sih. Di alam, burung ini mencari makan dengan menghisap nektar bunga atau memakan serangga-serangga kecil. Sedangkan untuk burung jenis peliharaan ada banyak jenis makanan yang diberikan. Biasanya makanan tersebut berupa racikan sendiri oleh si pemelihara. Kalau nggak mau ribet, sebenarnya ada cara mudah dan sudah saya buktikan. Cukup kasih susu kental manis dan air putih di dalam sangkar. Sesekali bisa kasih kroto buat selingan. Itu cara mudah yang pernah saya lakukan. Di nomor urut yang ketiga ada sarang burung perenjak. Burung perenjak merupakan salah satu burung kecil yang juga diminati oleh pecinta burcil. Burung ini juga masih lumayan mudah ditemukan di sekitar sini. Di tempatku ada beberapa jenis burung perenjak, diantaranya perenjak lumut, perenjak kepala merah, dan juga perenjak alang-alang. Kebanyakan 3 jenis itu yang mendominasi di sekitar sini.
Sedangkan sarang burung yang sering saya temukan adalah perenjak lumut dan perenjak alang-alang. Untuk perenjak kepala merah cukup sulit buatku untuk menemukan sarangnya, meskipun burung tersebut masih lumayan ada di sekitar sini. Burung perenjak lumut dan burung perenjak kepala merah terkenal dengan sebutan burung penjahit atau burung penyulam, dikarenakan sarang burung ini terbuat dari daun yang disulam dengan benang yang dihasilkan oleh burung tersebut. Entah dari mana burung itu dapat benangnya. Yang pasti sarang burung ini cukup cantik dan unik karena terbentuk dari lengkungan daun yang dijahit, dan di dalamnya diisi dengan sejenis kapas-kapasan atau bahan-bahan yang lembut lainnya. Untuk sarang burung perenjak alang-alang biasanya berada di rerumputan yang agak tinggi seperti rumput gajah atau rumput ilalang. Bentuknya bulat, agak lonjong dan terbuat dari rerumputan yang digabungkan dengan beberapa daun pohon yang ditempati dan dibuat sarang. Sedangkan untuk musim kawin biasanya burung perenjak membuat sarang ketika sudah masuk musim hujan, ketika pohon-pohon sudah mulai tumbuh dan daun-daun sudah mulai lebat. Di nomor urut yang keempat ada sarang burung sirtu atau burung sirpu. Burung yang memiliki warna hijau ini cukup menarik untuk dibahas. Burung sirtu memiliki suara yang khas yang bunyinya seperti memanggil namanya. Sirtu. Kayak gitulah pokoknya. Dan sarangnya biasanya berada di tempat yang lumayan tinggi dan berada di ujung ranting pohon. Yang pasti bakal sulit untuk menemukan sarang burung sirtu ini. Ataupun jika berhasil menemukan, bakal sulit untuk melihat atau mengambilnya. Bentuk sarang burung sirtu sendiri juga bisa dibilang kecil dengan pola melingkar dan berwarna mungkin coklat keputihan ya. Kalau dilihat dari bawah mungkin agak sulit karena tertutup ranting dan daun pohon, serta warnanya juga agak berkamuflase dengan pohon yang ditempati. Biasanya jika ada pohon yang cukup sering terlihat dihinggapi serta burung nampak cukup ceriwis, mungkin kalian bisa coba dekati dan pantau pohon tersebut. Siapa tahu ada sarang burung sirtunya. Mungkin itu salah satu cara termudah jika ingin menemukan sarang burung ini. Dan sarang yang kelima sekaligus sarang terakhir yang mau saya bahas di video ini ada sarang burung cici padi. Sesuai dengan namanya, burung ini biasanya berada nggak jauh dari persawahan di mana padi ditanam. Burung yang mempunyai postur kecil dan warna coklat ini biasanya suka terbang di atas area persawahan. Cara tersebut dilakukan biasanya untuk menarik lawan jenis di musim kawin. Saya cukup sering menemukan sarang burung ini saat lagi musim panen tiba. Burung tersebut membuat sarang di antara daun-daun padi. Saya belum pernah menemukan burung ini bikin sarang di pohon selain pohon padi. Mungkin ada dari kalian yang pernah menemukan, komen di bawah jika memang ada. Sarang burung cici padi biasanya terbuat dari rerumputan yang dirangkai di antara daun-daun padi dan berisi kurang lebih ada 3-4 telur. Dan untuk makanannya biasanya burung ini memakan sejenis serangga-serangga kecil. Cukup sering terjadi sebuah kondisi di mana saat petani panen tiba, sarang burung masih berupa telur ataupun anak burung belum siap untuk keluar sarang, sedangkan tanaman padi sudah siap untuk dipotong. Jadi kalian bisa tebaklah gimana endingnya. Ada yang dibiarkan petani yang ketahuan, ada juga yang kena potong karena memang mereka nggak tahu kalau ada sarang burung di situ.
Oke guys, sampai juga di akhir video. Semua yang kalian dengar dan kalian lihat di video ini hampir sebagian besar adalah pengalaman pribadi. Jadi ada kurangnya mohon dimaklumi. Jika ada tambahan tulis saja di kolom komentar. Saya cukup akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.